gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gue bakal bahas movie ke-10-nya, The Private Eye Requiem. 劇場版名探偵コナン10周年記念超大作探偵たちのレクイエム The Private Eye Requiem rilis pertama kali di Jepang 15 April 2006 dan merupakan movie ketiga yang menampilkan Kaito Kid. Bercerita tentang Conan dan Kogoro yang diundang seorang klien misterius dan dijebak dan harus menyelesaikan sebuah teka-teki mematikan yang harus dipecahkan sebelum jam 10, atau bom yang dipasang di gelang VIP kepada Ran, Shonen Tantedan, dan Haibara akan meledak. 20 menit awal movie ini udah menarik perhatian gua, terutama kerjasama antara Kogoro dan Conan. Di awal, walaupun gak wow banget kerjasamanya, gue suka chemistry antara Kogoro dan Conan di menit-menit awal. Kayak ngasih kita gambaran kalau Kogoro tahu itu Conan adalah Shinichi. Di setiap kasus yang melibatkan mereka, ya mereka bakal kayak gini. Walaupun cuma sebentar, kita juga dapat interaksi antara Kogoro dan Eri. Dan ini maksud gue, di saat lu mau buat Kogoro itu serius, ya seriusnya kayak gini, jangan buat hal konyol. Kayak di sini, walaupun dia nggak secepat Hattori, Conan, dan Hakuba, tapi dia dapat petunjuk dengan caranya sendiri. Tentu lama, dan dia juga sempat ragu kalau dia bisa nyelamatin Ran atau enggak. Bahkan dia ngomong kayak gini tuh sambil nelpon Eri, dan biasanya Eri bakal bercandain atau menghina Kogoro. Di sini kita dapat momen Eri menyemangatin Kogoro. Bagi gue yang simping mereka berdua, bahagia gue. Dan karena hal ini juga, salah satu clue penting dari kasus ini itu berasal dari Kogoro. Munculnya Hakuba juga, gue yakin banyak nih ciwi-ciwi yang seneng. Walaupun gue juga udah tahu kalau ini bukan Hakuba, dan di movie-nya juga udah di spoiler dari awal. Contohnya waktu telepon pertama, yang dimana sang klien ini hanya menelpon Hattori, dan di GPS layar pelaku cuma ada 2 titik yang menunjukkan kalau jam tangan yang ada di Hakuba itu punya Sonoko yang hilang. Dan siapa lagi kalau bukan Kaito Kid. Dan walaupun movie ini terkesan serius, tapi momen lucunya di sini lumayan banyak dan kocak juga. Kayak penjahat yang ini nih, udah mencuri di tengah banyak kayak polisi, terus gagal kabur gara-gara Sonoko cuek, dan dibanting lagi sama Sato. Kasus dan misteri di movie ke-10-nya ini kayaknya kasus favorit gua dari 10 movie yang gua review. Teka-tekinya seru, munculnya Heiji juga jadi warna baru. Di akhir juga kita dikasih plot twist yang menurut gua oke lah. Dan untuk kasusnya, gue gak banyak komplain. Gue suka misterinya, gue suka motifnya, gue suka hasilnya. Walaupun ini orang kan penembak jitu ya. Maksud gue, bahkan dia bisa nembak hanya 1 kali dari jarak yang jauh kayak gini. Tapi kok bisa jarak sedekat ini, dia meleset. Agak kocak aja sih sebenarnya. Dan ada beberapa hal yang gue gak suka, terutama yang ini. Gue gak suka plot kalau pelakunya ini tahu Shinichi dan kemunculan Shinichi di sini. Iya memang, kalau pelakunya ini juga nggak tahu itu beneran Shinichi atau bukan. Pertama karena dia buta, kedua dia juga tahu kalau Shinichi ada, juga murni dari sidik jari, dan nyangkanya kalau Shinichi juga datang ke Tropical Land. Tapi kalau kalian lebih teliti lagi, movie ini udah jauh ngasih spoiler kalau emang pelaku utamanya nggak tahu kalau Conan itu Shinichi. Scene ini adalah spoilernya. Di anime dan manga, seinget gua, kalau Conan udah ketahuan kalau dia itu Shinichi, dia nggak bakal pakai voice changer. Tapi di scene pertama waktu pelaku nelpon pas lagi di kepolisian, dan di scene kedua waktu depan-depanan sama pelaku, 2 scene ini udah nunjukin kalau pelaku dari awal emang nggak tahu. Dan apa gunanya kemunculan Shinichi di sini? Kalau dibilang mencari detektif terbaik, omong kosong. Pelakunya cuma nyewa Heiji, Kogoro, plus Shinichi yang kebetulan ada. 2 detektif yang pernah muncul di filler juga ternyata bohongan diundang. Jadi ngapain? Dan ini adalah movie ketiga yang menampilkan Kaito Kid di poster dan trailernya. Tapi begitu di movie-nya, nggak nampilin hal yang menonjol dari Kaito Kid, yaitu maling.
Di movie The Last Wizard of the Century, dia nggak maling. Di Magician of the Silver Sky, dia nggak jadi maling. Dan di movie ini, dia juga nggak maling. Terus ngapain dia di sini? 3 movie ini tanpa ada plot Kaito Kid juga jalan. Dan karena hal ini, gue bakal naruh movie-nya di biasa aja. Banyak yang gue suka, tapi plot adanya Shinichi di sini, gue ngerasa pertama dia nggak ngapa-ngapain dan nggak guna juga ke plot. Kedua, biasanya kalau ada Shinichi, pasti ada momen romansnya samaran, yang dimana di sini juga nggak ada, bahkan nggak telepon juga. Jadi gue mempertanyakan, apa gunanya munculnya Shinichi sebagai background di movie ini? Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ke-11, Jolly Roger in the Deep Azure. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.